Nah, pada untuk kita mencari titik A, titik B, titik C yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu pada titik A, itu kan tadi kan kita permisalan X1 sama dengan 0 untuk mencari nilai X2. Nah, untuk nilai X1-nya itu kita permisalan nilai X2-nya berapa? Nilai X2-nya itu 0 agar kita mendapatkan nilai X1. Maka pertama-tama teman-teman itu akan menulis bagaimana cara mencari nilai titik A. Nah, itu yang pertama. Sini saya bikin titik A. Titik A. Tadi kan pada soal tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada masing-masing dua produk tadi menghasilkan suatu keuntungan maksimum. Yang pertama pada kain benang sutra yaitu menghasilkan 40 juta. Yang kain sutranya tadi sudah kita sepakati yaitu variabel X1. Maka 40 X1 ditambah, dan dia menghasilkan kain benang wool 30 juta, berarti 30 X2. Tapi kita nggak tahu nih berapa sih keuntungan yang kita dapatkan, makanya kita permisalkan pada Z. Karena tadi pada formulasi yang pertama X1 0, X2 0, maka 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 0. Berapa sih Z-nya? 40 kali 0, 0. 30 kali 0, 0 sama dengan Z. Maka nilai Z sama dengan 0. Itu untuk pada nilai titik A yang kita cari. Lalu kita akan mencari titik B. Nah, pada titik B ini saya akan menentukan berapa sih nilai Z-nya itu. Nah, dari titik B ini saya ambil ketika dianya itu tadi kan pada fungsi tujuan yang pertama itu kan didapatkan nilai X1 tadi yang pada suatu permisalan X1-nya 0 itu X2-nya berapa, X2 0-nya itu X1-nya berapa. Tadi kan sudah tadi teman-teman lihat saya sudah mencarinya bahwa nilai X2-nya itu yang dihasilkan itu kan 30, sedangkan nilai X1-nya dihasilkan itu 40. Maka saya akan masukkan ke titik B, yang dimana X1-nya itu tadi yang sudah saya cari itu 20, untuk X2-nya itu sama dengan 0. Saya bikin X2-nya itu 0, tapi X1-nya tadi yang saya dapatkan pada permasalahan atau pada penyelesaian permasalahan yang sudah saya tadi cari. Nah, di sini kan fungsi tujuannya yaitu 40 X1 ditambah 30 X2 sama dengan Z. Nah, masukin 40 X1-nya berapa? 20 ditambah 30 X2 sama dengan Z. 40 kali 20 800 ditambah 30. Ini kan ini X2-nya kita masukin 0. 30 kali 0 0 kan? Maka sama dengan Z. 800 tambah 0 800 untuk Z pada titik B. Lalu yang ketiga kita akan mencari nilai titik C. Titik C. Nah, pada titik C ini Anda harus memasukkan persamaan pertama dan persamaan ketiga. Kenapa persamaan pertama dan persamaan ketiga? Karena persamaan pertama dan persamaan ketiga itu memiliki variabel yang sama, yaitu di mana memiliki nilai suatu pada variabel X1 atau benang sutra dan memiliki suatu nilai pada variabel X2. Maka berarti persamaan pertama adalah benang sutra dan persamaan ketiga adalah tenaga kerja. Saya bikin di sini. Persamaan pertama tadi adalah 2X1 ditambah 3X2 60. Lalu persamaan ketiga yaitu 2X1 ditambah X2 40. Teman-teman bisa menyelesaikan seperti cara-cara ketika kita waktu SMP, yaitu hanya untuk persamaan dua tik, yaitu dengan cara ini dikurangi 2X1 dikurang 2X1 habis kan, 3 dikurang 1 berarti 2X2, 60 dikurang 40 40
40 20. Maka X2 sama dengan 20 dibagi 2, maka dapatlah nilai X2 yaitu 10. Yang kita dapatin X2 nya 10. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai X1 nya itu. Untuk nilai X1 tadi, teman-teman hanya perlu memasukkan ke salah satu nilainya dari persamaan satu atau yang persamaan kedua. Di sini saya akan masukkan ke persamaan pertama, yaitu dimana nilainya 2x1 ditambah 3x2 itu lebih besar sama dengan 60. X2 nya nilainya 10, maka 2x1 ditambah 3 dikali 10 lebih besar dari 60. Maka 2x1 ditambah 30, 3 dikali 10 30. Maka 2x1 pindah ruas, berarti dia dikurang kan, 60 dikurang 30, maka 2x1 dapatlah 30. Maka x1 sama dengan 30 dibagi 2, x1 sama dengan 15. Baik, pada titik ini, pada titik C Anda dapat mendapatkan nilai x1 nya 15, x2 nya 10. Saya tulis di sini X1 sama dengan 15, X2 nya sama dengan 10. Nah, dapat nilai X1 dan nilai X2, maka teman-teman dapat memasukkan nilai ini ke fungsi tujuan tadi. Kita akan melihat berapa sih keuntungan maksimum yang akan kita dapatkan. Nah, fungsi tujuan tadi kan 40 X1 ditambah 30 X2 itu sama dengan Z kan. Maka 40 dikali X1 tadi 15 ditambah 30 dikali 10 sama dengan Z. 40 kali 15, maaf saya cari di sini dulu. 4 kali 5 20, 4 kali 1 4 tambah 2 6. Berarti di sini dapat 60 ditambah 30 kali 40 kali 15. 5 kali 0 5 kali 4 20, 10 kali 0 4 berarti 600. Berarti di sini 600. Lalu pada di sini 30 kali 10 sama dengan 300, itu sama dengan Z. 600 sama 300 yaitu 900 sama dengan Z. Berarti total biaya maksimum yang dapat total keuntungan maksimum yang didapatkan yaitu 900 sama dengan Z, atau bisa kita tuliskan yaitu 900 juta. Kenapa saya tuliskan langsung ke sini? Mungkin teman-teman itu dapat membuktikan dari persamaan tadi yang kenapa X sama dengan X1 0, X2 nya 0 itu berapa, tapi kan hasilnya juga 0 kan, berarti tidak ada keuntungan maksimum yang kita dapatkan. Tapi yang pada kedua tadi bisa jadi X1 nya sama dengan 20 dan X2 nya 0 itu ada nilainya, tapi kalau kita lihat kan X1 X2 nya itu kan kecil sekali kan, makanya tadi saya bilang bahwa dia itu dapat menghasilkan biaya keuntungan maksimumnya itu sangat kecil sekali. Makanya saya langsung tarik ke titik C yang dimana memiliki dua variabel yang memiliki nilainya. Maka saya langsung cari nilai X1 dan X2, lalu saya masukkan ke fungsi pembatasnya, maka dia mendapatkan nilai biaya maksimumnya itu 900 juta. Begitu untuk teman-teman. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu dijelaskan bahwa suatu pabrik menghasilkan dua jenis trafo, yaitu trafo A atau biasanya saya tulis maksudnya itu trafo hubung, untuk trafo B itu trafo gantung. Nah, pada trafo A atau trafo hubung tersebut dia dapat menghasilkan total maksimumnya itu yaitu, maaf di sini saya salah, yaitu sebanyak 15 per hari. Sedangkan untuk pada trafo B itu dia biasa menghasilkan 30 per harinya, dengan biaya keuntungan masing-masingnya. Pada trafo A atau trafo hubungnya yaitu 10 juta, sedangkan trafo gantungnya atau trafo B-nya yaitu 15 juta. Nah, di sini kita melihat berapa sih biaya maksimum yang diperoleh agar kita tuh dapat biaya maksimum yang kita untungkan.
Nah, pertama-tama teman-teman dapat menjelaskan mencari tahu apa itu variabelnya. Variabelnya yaitu X1 dan X2, yang dimana X1 yaitu trafo hubung atau trafo A, untuk X2 yaitu trafo gantung atau trafo B. Lalu ada lagi fungsi pembatasnya, yaitu 2X1 ditambah 5X2 lebih besar dari 15. Dan untuk yang kedua yaitu 3X1 ditambah 6X2 yaitu 30. Nah, fungsi tujuannya berarti total biaya keuntungannya kan, yang teman-teman ingin mendapatkan tujuannya biaya keuntungan yang didapatkan, yaitu 10X1 ditambah 15X2 sama dengan Z. Nah, dari sini nih kita akan mencari nilai X1 dan X2 nya. Nah, supaya teman-teman lebih mudah, itu teman-teman bisa mencarinya itu dengan cara persamaan pertama dan ketiga itu teman-teman selesaikan agar bisa mendapatkan nilai X1 dan X2 nya. Nah, untuk yang pertama yaitu teman-teman menuliskan yaitu 2X1 ditambah 5X2 itu 15. Lalu 3X1 ditambah 6X2 dengan kapasitas maksimumnya 30. Lalu teman-teman dapat menyelesaikan seperti metode persamaan biasa, yaitu ini kali 3, ini kali 2, biar D-nya hilang, yang ini X1-nya habis. Kita akan mencari X2 nya, maka 3 kali 2 6X1, 3 kali 5 15X2, 15 kali 3 yaitu 45, 2 kali 3 6X1, 2 kali 6 12X2, 2 kali 30 60. Nah, lalu dikalikan, ini dikurang habis, 15 kurang 12 3X2, 45 dikurang 60 yaitu minus 15. Maka X2 itu dapat hasilnya min 15 per 3, yaitu min 15 bagi 3 min 5. Untuk min 5. Nah, untuk mencari nilai X1 nya yaitu masukkan aja ke salah satunya, kan X2 nya diketahui, berarti 2X1 ditambah 5X2 itu lebih besar sama dengan 15. Maka 2X1 ditambah 5 dikali minus 5 itu 15. Berarti 2X1 min 10, ini yang 15. Saya pindah ke sini, maka 2X1 dia pindah luas, berarti ditambahkan karena dia minus, ditambah 10. 2X1 sama dengan 25. X1 sama dengan 25 per 2, X1 sama dengan 12,5. Dapat nih nilai X2 nya segini, X1 nya sekian. X1 nya 12,5, X2 nya itu minus 5. Nah, kita masukkanlah ke fungsi tujuan tadi. Nah, fungsi tujuannya tadi apa sih? 10 juta, atau saya bikin 10 aja, nanti teman-teman bisa menulis di akhirnya. 10X1 ditambah 15X2 sama dengan Z. Tadi kan X1 nya kan 12,5 kan, X1 nya itu dapatnya 12,5, X2 nya itu minus 5. Itu teman-teman masukkan ke rumus ke persamaan ini, berarti 10X1 berapa? 12,5 ditambah 15 kali minus 5 sama dengan Z. 10 kali 12,5 125 ditambah 15 kali 5 yaitu 75 sama dengan Z. Berarti 125 ditambah 75 yaitu 300 juta. Biaya maksimum atau keuntungan maksimum yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 300 juta. Begitu untuk mencari biaya maksimum. Lalu saya akan lanjut ke soal yang nomor 3.